Tafadhal. Tafadhal, tafadhal. Saya mau tanya ini, boleh nggak sih kita apa namanya ganti-ganti pendapat tentang masalah? Yang kedua, kalau misalkan kita merasa sahabat, itu asapnya itu mendondong nggak sih? Apa? Asapnya. Asap apa? Asap apa? Oke. Siap. Yang pertama berpindah-pindah gitu ya, kaul gitu. Bahkan para imam madhab pun kadang berubah pikiran. Nah, ya. Artinya orang yang secara keilmuan lebih kokoh pondasinya, secara wawasan lebih luas ya, keilmuannya, pokoknya semuanya jauh lebih baik daripada kita, itu pun mereka kadang tarodud ya, kadang berubah ya. Kita mengenal Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadid ya, itu fi mas'alah wahidah, artinya fi nafsil mas'alah ada qaul qadim, ada qaul jadid ya. Itu pendapat satu imam. Apalagi kita yang notabene hanyalah hanya ya kita hanya pengikut saja ya. Bahkan kita ini hanya kelasnya kan belum bisa dikatakan ya, masih kelas muqallid kan, kelas kita itu. Jadi seorang mujtahid saja bisa berubah pikiran ya. Apalagi seorang muqallid ya, sah sekali. Kenapa? Pengetahuan kita terbatas ya kan, informasi yang masuk kepada kita tidak banyak. Bisa jadi sekarang kita baca menurut pendapat A, kemudian besok kita dapat bacaan baru lagi menurut pendapat si B. Oh ternyata dalilnya lebih kuat pendapat si B, otomatis kita tarujuk, kita kembali ya, meninggalkan pendapat A, mengikuti pendapat B. Setelah berjalan ternyata ada pendapat lagi ya, yang kita melihat oh ini lebih tepat, sehingga kemudian meninggalkan. Boleh ya, sah-sah saja ya, bagi kita untuk berpindah pendapat. Atau misalnya ya, kita sudah punya pilihan opsi ulama 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita milih 5, kita jalankan. Nah, kok berat ya, dan saya ngambil yang lebih ringan lah menurut pendapat nomor 2 misalnya. Boleh-boleh saja, selama ya, pendapat ini memang di atas hujjah ya, di atas landasan yang bisa dibenarkan. Ya nggak boleh kalau kita tahu bahwa hujahnya salah, hujahnya lemah, kemudian kita tarujuk dari pendapat yang benar kepada pendapat yang menurut kita sendiri itu adalah salah. Artinya kita melakukan itu tidak di atas keyakinan. Sebenarnya saya lebih cocok dengan pendapat A, tapi karena berat saya tak ikut pendapat B sajalah, yang lebih ringan. Nah kalau itu masalah ya, karena hanya mencari yang lebih ringan ya. Tetapi secara umum boleh orang berpindah-pindah pendapat ya. Karena ya apalagi dalam masalah fikhiyah ya, dalam masalah fikhiyah biasanya kan hal-hal seperti ini dalam masalah fikhiyah ya. Fikih itu adalah sebuah hasil dari istinbat, hasil dari proses pemikiran ya, para mujtahid. Artinya ini hasil proses pikiran ya. Sehingga ya sah-sah sekali. Setiap orang punya kepala masing-masing kok ya, punya pikiran sendiri-sendiri. Ya mungkin semuanya akan ikut pada satu pikiran, satu orang saja. Kadang kita ambil sedikit dari imam ini,
kita ambil sedikit dari imam ini, kemudian kita gabungkan, kita olah sendiri. Kadang-kadang kan gitu ya. Sehingga menggabungkan madhab itu kadang tanpa kita sadari kita lakukan dalam satu amal ibadah satu saja, dalam sholat saja misalnya ya, itu bisa bermacam-macam madhab loh itu yang kita lakukan. Artinya kita tidak dalam di atas satu madhab saja ya. Tidak Syafi'iyah full Syafi'iyah, kadang di situ kita bercampur dengan Hanafiyah yang ringan ya, atau kadang kita bercampur dengan Hanabilah juga di situ dalam satu sholat saja. Beberapa pendapat ulama kita ambil dalam sholat kita. Artinya kita selama ini nggak konsisten terhadap satu madzhab, itu nggak konsisten ya. Apalagi kalau sudah dalam banyak ibadah, satu ibadah saja kita berbeda-beda, dari sejak niatnya, cara takbirnya, itu kan kita sudah campur-campur itu ya. Apa yang kita lakukan itu, coba kalau ngikuti Imam Syafi'i semuanya dari awal sampai salam, nah itu jarang ada orang yang melakukan itu. Untuk saat ini ya, kebanyakan dari kita masih mencampur adukkan madhab, dan itu sah, nggak ada yang mengingkari itu ya, boleh. Itu yang pertama ya. Yang kedua katanya apa tadi, membakar sampah ya. Nah, ganggu dan tidak itu juga subjektif ya. Ada yang merasa terganggu dengan bakarnya kita, ada yang tidak. Kalau jelas mengganggu, kita bakar di depan pintunya rumah orang itu ya, itu pasti mengganggu ya. Kaedahnya la dharara wala dhirar, itu saja ya, kaedahnya yang bisa. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya atau membahayakan orang lain ya, itu kaidah usul fikihnya. Apa yang kita lakukan harus ditimbang dengan kaidah itu. Kalau saya melakukan ini, kira-kira ada orang yang terganggu tidak ya. Kalau saya melakukan ini, saya terganggu tidak ya, saya membahayakan untuk diri saya sendiri atau tidak, atau saya membahayakan orang lain atau tidak. La dharara wala dhirar, itu kaidah umum dalam semua hal ya. Dalam masalah muamalah maka kaidahnya la dharar wala dhirar. Kalau itu sudah terpenuhi, oh ini tidak ya, la yadur ahad, tidak membahayakan siapapun, wis monggo ya. Karena perasaan seperti tadi ya subjektif. Kalau orang yang tetangga kita memang nggak suka dengan kita, apapun yang kita lakukan mesti nggak seneng gitu loh. Bahaya nggak bahaya, dia pasti nggak seneng. Kalau dasarnya adalah ya seneng atau nggak seneng, maka ini yang bisa dipakai kaidah tadi ya. Membahayakan nggak? Bisa loh asap itu membahayakan. Misalnya anginnya kok pas berembusnya masuk rumahnya orang semua itu. Nah itu ya wajar kalau orang komplain ya. Tapi kalau aman-aman saja, yus monggo. Jadi bukan masalah pada bakar sampahnya ya. Bakar sampahnya enggak masalah ya. Tahlis ya, menghilangkan sampah itu bisa dengan berbagai cara. Cara itu enggak masalah, tapi efek tadi loh ya. Jadi membakar sampahnya kalau ditanya ditimbang secara hukum ya nggak ada salahnya. Salahnya di mana membakar sampah ya, kalau dilihat secara hukum, dipritili secara hukumnya, bakar sampahnya nggak masalah. Komplain itu ya motifnya bisa macam-macam. Memang dia terganggu atau memang karena nggak suka, nah, itu kan macam-macam ya. Tapi pokoknya semuanya harus diukur, dihitung dengan kaidah tadi, la dharara wala dhirar ya, itu kaidah umum ya. Bahkan Anda melakukan punyamu sendiri itu juga harus memperhatikan, nggak boleh kemudian mengatakan oh, punya saya sendiri kok
kok Anda yang sibuk? Ya nggak bisa. Bisa saja punya kita tapi berdampak kepada orang lain, maka harus mempertimbangkan orang lain walaupun itu punya kita ya. Jadi itu kaidahnya ya. Ada lagi? Mungkin nambahin sedikit Ustaz. Ya. Pertanyaannya tadi. Ya. Misalnya tadi saya bilang kalau kaidahnya selama tidak membahayakan siapapun. Ya. Entah itu membahayakan kita atau membahayakan orang lain. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang kita lakukan dan itu mungkin tidak terlalu berbahaya bagi manusia, tapi dia membahayakan alam, gimana tuh? Kayak contoh lapisan ozon semakin menipis gara-gara banyaknya bauran kaca, kemudian asap itu bisa jadi polusi udara, limbah dan sebagainya, jadi kan membahayakan alam, merusak alam. Tapi bagi manusia mungkin tidak terkena dampaknya untuk saat itu. Itu gimana sih? Oke, itu juga kalau sampai itu kan bukan sekedar bakar sampah satu ya di depan rumah kita aja. Kalau seperti itu bakar hutan ya, tapi kalau sekedar bakar sampah segitu ya saya rasa, tapi kalau massal ya mungkin akan mengganggu ya. Kalau massal ya memang itu jelas ya, dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, itu juga ya itu khobar tetapi bermakna al-man'u ya. Itu ayat khobar ya, mengabarkan kerusakan alam, tetapi di situ juga ada larangan untuk merusak alam ya. Nah itu memang ada kaidahnya ya, nggak boleh alam dirusak, itu nggak boleh ya. Fungsi manusia menjadi khalifah itu kan liyu ammar, untuk menjaga ya. Kemarin kajian minggu itu ya saya sampaikan bahwa tugas pokok manusia menjadi khalifah itu ya, adalah untuk menjaga kelestarian alam ini ya. Jadi bukan hanya sekedar menjadi pemimpin ya di atas muka bumi ini, tetapi penjaga ini. Nah kalau manusia yang merusak berarti dia kehilangan fungsinya ya. Ketika Allah mengangkat manusia menjadi khalifah, coba dikaji makna khalifah itu banyak penafsirannya ya. Termasuk di dalamnya adalah menjaga keseimbangan alam. Itu tugas manusia. Ketika manusia kok tidak bisa menjaga itu, maka dia gagal menjadi khalifah ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya kan? Apakah engkau mau menjadikan di dalamnya orang yang merusak alam itu sendiri? Nah, itu kan berarti ketika manusia membuat kerusakan di atas muka bumi ini, dia menanggalkan kekhalifahan yang ada pada dirinya. Gagal dia menjadi khalifah. Ifsad fil ard, merusak bumi, nggak boleh. Nah, kalau tadi memang masif ya, walaupun itu juga perlu penelitian lebih lanjut lagi ya, karena kayak pemanasan global itu ya, global warming itu antara realita dan kampanye juga ya. Apa yang dilemparkan orang barat kita nggak bisa langsung menelan itu mentah-mentah ya. Ada agenda apa di balik itu? Selama ini yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini adalah orang barat. Kenapa kemudian sekarang teriak-teriak global warming ya, menuduh perusakan hutan dan macam-macam? Kan ada agenda ya. Benar realitanya bahwa terjadi pemanasan ya, es mencair di mana-mana, tapi kita tidak boleh hanya mengikut apa yang dikatakan mereka. Ada kritis ya, pikiran kritis. Kenapa kok dikatakan seperti ini? Apakah benar murni karena ya, kekhawatiran dengan nasib dunia, atau ada agenda yang lain? Selama ini ya, apa yang mereka lemparkan ya, pandangan-pandangan yang mereka lemparkan itu bukan murni
untuk dunia ternyata, untuk kemaslahatan dunia, tetapi ada agenda-agenda. Saya pernah baca masalah global warming ini. Kalau nggak ceramah pernah baca itu. Ada agenda di balik mengangkat isu global warming itu. Ya, orang-orang barat bahwa walan tadha ankal yahudu walan nasara itu bersifat abadi. Selamanya mereka tidak akan ridho kepada kita. Itu sudah jelas ayatnya. Ya kan? Makanya kita wajib ada kehati-hatian dengan apa yang mereka sampaikan. Saya bukan menolak masalah global warming. Oke, kita setuju. Memang terjadi realitanya adanya global warming. Tapi apakah benar-benar hanya gara-gara itu? Hanya orang bakar sampah menjadikan polusi, kemudian terjadinya pemanasan, merusak ozon dan sebagainya. Atau karena kadang mereka menyalahkan yang kecil tetapi menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Kan juga banyak kan kayak gitu. Yang dikritisi apa? Pembakaran hutan di Sumatera. Mereka main nuklir. Lebih besar mana kerusakan yang ditimbulkan kebakaran hutan dengan nuklir terhadap ozon? Kenapa kemudian kita yang tertuduh? Kan? Nantinya hal-hal yang seperti ini perlu kita kritisi. Saya bukan menolak adanya itu, saya bukan nggak percaya dengan itu, saya percaya bahwa permukaan laut semakin naik. Oke, itu realita. Tapi apakah benar semua yang mereka katakan itu? Nah itulah. Jadi kalau memang itu merusak, tatarannya sampai merusak alam, harus ditinggalkan. Ada kewajiban dari kita untuk meninggalkan hal itu. Oke lah, nggak usah dibakar. Katakanlah akhafud dzararain. Kita ambil mana yang lebih kecil madharatnya, lebih kecil resikonya. Sampah nggak harus dibakar, ditanam aja. Oke, kita tanam. Lebih aman. Tapi ketika berbicara masalah hukum, lain lagi nanti. Beda, mana yang ahsan, mana yang aslah dengan hukum itu berbeda. Ahsannya, aslahnya ini ditanam saja. Tapi ketika ditanya hukumnya apa, ini dua hal yang berbeda. Gitu. Oke, silakan ada lagi. Ya boleh. Tadi kan Ustaz kayak bahas mungkin menyinggung masalah politik ya. Saya tertarik. Saya tanyakan jadi di dunia ini kan ada 3 ideologi yang sangat mendominasi. Mungkin ada pertama ideologi Islam, kemudian ideologi kapitalisme, ideologi sosialisme komunis. Nah kemudian yang seperti kita tahu sama di Indonesia yang diterapkan itu adalah demokrasi. Nah pertanyaannya, demokrasi ini lahir daripada ideologi mana? Apakah ideologi kapitalisme? Kalau ideologi Islam kan nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin masuk dalam ideologi Islam. Apakah ideologi demokrasi lahir daripada ideologi kapitalisme yang diemban oleh Amerika Serikat atau ideologi komunisme yang diemban oleh Cina? Demokrasi itu lebih condong ke barat sebenarnya. Demokrasi itu bertentangan dengan komunisme. Demokrasi itu kan dari demos kratos, suara rakyat. Demos kratos itu. Komunisme tidak mengenal suara rakyat. Suara penguasa adalah suara Tuhan di negara komunis. Penguasa boleh menguasai apa saja yang milik rakyatnya. Maka kalau ditanya demokrasi asalnya dari mana, ya dari barat. Memang lahir dari perkawinan antara liberalisme dengan sekularisme sebenarnya. Muncullah kemudian demokrasi. Jadi manusia diberikan kebebasan semuanya. Demokrasi itu kan asasnya equality.
ya, kesetaraan. Tidak boleh ada lagi sekat-sekat, tidak boleh ada lagi kasta. Semuanya memiliki suara yang sama. Kamu jahat, kamu baik, kamu profesor, kamu tukang becak, sama semuanya dipukul. Kamu adalah manusia. Ya. Itu yang dipakai dalam asas itu. Dan manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, makanya liberal. Ya, politiknya kan liberal. Nah, jadi kalau kita kembali kepada akarnya ya demokrasi itu pengennya, karena gini, demokrasi muncul dari sekularisme, ya, muncul dari liberalisme, itu tidak bisa dipisahkan. Sekularisme, kenapa terjadi sekularisme? Ya, karena adanya penolakan dari masyarakat terhadap hegemoni gereja ketika itu. Ya. Kita kalau membaca sejarah sekularisme ya, sehingga memicu munculnya revolusi industri di Prancis. Ya. Itu kan karena gereja sewenang-wenang. Gereja terlalu dominan dan menguasai, mengatasnamakan wakil Tuhan di atas bumi. Mereka boleh merampas, ya, siapa saja yang bertentangan dengan pandangan mereka, maka mereka menantang Tuhan. Nah, ketika di Injil dikatakan bahwa bumi menjadi pusat rotasi, Galileo menemukan penelitian bahwa matahari sebagai pusat rotasi, maka apa kelilingnya itu apa namanya, rotasi kan? Hah? Bukan revolusi. Revolusi itu kalau berubah dari kodok menjadi manusia itu evolusi. Revolusi, rotasi itu berputar di dirinya sendiri, di porosnya. Kalau matahari, bumi mengitari itu apa namanya? Revolusi. Ya. Galileo mengatakan bahwa matahari pusat tata surya. Di Injil mengatakan bahwa bumi pusat tata surya. Galileo dibunuh. Ya. Ilmuwan ketika itu tidak berkembang. Kenapa? Bertentangan dengan Injil. Ditangkap, dibunuh. Akhirnya kemudian timbullah gejolak. Ya. Masyarakat diperas, harus membayar upeti ke gereja. Akhirnya terjadi perkawinan kekuatan antara kekuatan rakyat kecil dengan ilmuwan. Ya, yang berusaha kemudian memerangi gereja yang didukung oleh kerajaan. Ya. Gereja punya kepentingan dengan kerajaan, kerajaan punya kepentingan dengan gereja. Kerajaan agar mereka bisa mempertahankan supremasi mereka, mempertahankan kekuasaan mereka menggandeng gereja untuk mengatakan bahwa raja ini adalah utusan Tuhan. Makanya kerajaan menggandeng gereja, dan gereja butuh kekuatan untuk melindungi mereka. Ya. Nah, ini kemudian ditentang oleh masyarakat, rakyat kecil yang memberontak karena ditindas oleh negara dan harus membayar upeti ke gereja. Ditambah dengan ilmuwan yang tadi, ya, yang setiap ada penemuan baru, penelitian baru berbeda dengan gereja, dibunuh. Ya. Nah, terjadilah itu. Maka muncullah sekularisme. Ya, sekularisme itu kan suatu paham yang ingin memisahkan antara agama dengan dunia. Agama nggak usah mikirkan ilmu, agama nggak usah masuk dalam teknologi, agama nggak usah ngurusi bisnis. Karena agama itu cukup di gereja. Ya, urusi saja masalah manusia dengan Tuhan, itu urusan agama. Di luar itu maka manusia biarkan menjadi terbebas. Nah, muncullah liberalisme. Bebas. Manusia tidak butuh ikatan agama, manusia tidak butuh Tuhan. Nah, sekularisme dan liberalisme itu maka kemudian memunculkan yang namanya demokrasi. Ya. Jadi akarnya dari sana, ya. Demokrasi. Sehingga kemudian semua, karena itu tadi gereja yang terlalu menekan ya dengan kerajaan, sehingga gereja memiliki suara, orang-orang gereja memiliki suara lebih banyak daripada orang biasa. Raja memiliki suara lebih banyak daripada suara orang biasa. Maka muncullah Demoskratos tadi.
semua ini manusia semuanya memiliki suara yang sama, maka muncullah demokrasi. Kalau akarnya seperti itu, ya. Ini kalau dilihat dari mana akarnya, dari Barat, ya. Yang kemudian ini ditarik ke dunia Timur, ya. Dibawa ke dunia Islam, maka muncullah kemudian demokrasi, ya, di dunia-dunia Islam banyak yang menggunakan masalah ini. Karena memang hegemoni Amerika, runtuhnya Soviet dulu ya. Dulu ketika masih ada Uni Soviet, ya, saya kecil itu masih ada Uni Soviet. Ya, itu demokrasi punya musuh yang imbang. Ya, komunisme itu bukan hanya Cina, bukan hanya Rusia, ya. Di Asia itu komunis banyak, Vietnam, ya, Kamboja, itu semuanya komunis itu, ya. Bahkan nanti di Venezuela, ya, di Amerika Latin itu juga banyak komunisme itu, ya. Artinya di jantungnya demokrasi itu banyak negara-negara yang komunis ketika itu, ya. Saking kuatnya itu. Tetapi ketika Uni Soviet hancur, maka Amerika tidak punya musuh. Nah, makanya kemudian demokrasi bisa menguasai dunia saat ini, ya. Jadi itu permainan politik, ya. Siapa menang dan siapa kalah. Jadi kalau apakah ada akarnya dalam Islam, ya kalau mau digotak-gadokkan ya satu dua hal ada juga dalam Islam, ya, bahwa setiap manusia itu sama misalnya. Nah, itu kan kemudian yang dikatakan berarti demokrasi Islami dong, ya nggak bisa, ya. Sama itu dalam apa, ya, ketika apa sama itu, ya, kan lain-lain, ya. Apa yang dianut dalam sistem, ya, sistem pemerintahan kita berbeda dengan demokrasi. Walaupun memang ya kalau kita mau membuka dalam sejarah khalifah yang 4, ya, Khulafaur Rasyidin itu, sistem suksesi pemerintahannya berbeda-beda. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sistemnya semuanya berbeda. Nah, ya. Abu Bakar itu dapat mandat dari Rasul, nah, kan? Sehingga semuanya membaiat. Nah, ya. Umar, nah, ya. Umar itu sudah musyawarah. Nanti Utsman lain lagi. Musyawarahnya berbeda-beda loh ini. Ya. Apa yang terjadi pada Umar, Utsman dan Ali kalau kita membuka ya, itu berbeda semuanya. Ya. Artinya tidak ada pakem khusus dalam sistem kekhalifahan mengenai suksesi kepemimpinan. Ya. Bisa dibuka dalam kitabnya apa itu namanya, kitabnya Jassos itu, Ahkam Sultaniyah atau apa itu menyatakan bahwa tidak ada sistem yang baku, ya, dalam suksesi, ya. Suksesi itu peralihan kekuasaan, ya. Buktinya apa? Yaitu tadi, ya, kekhalifahan yang 4 tadi ternyata berbeda-beda, ya. Artinya sistem khalifah itu bukan kemudian baku satu, itu enggak, bisa, ya, diadaptasi dengan cara-cara yang lain, ya, banyak macamnya. Itu bisa dibaca gitu. Apa tulisan-tulisan mengenai itu, bahwa sistem kekhalifahan kita itu bukan satu, beda-beda. Nah. Ada lagi? Tadi dari penjelasan Ustaz, berarti demokrasi itu terlahir daripada sekularisme yang akhirnya pas lebih naik air menciptakan pemisahan antara agama dan kehidupan.
kemudian lahir daripada liberalisme yang menjadikan manusia lebih berskala batas. Tapi dari pengetahuan yang pernah saya baca, sekularisme dengan liberalisme itu lahir daripada kapitalisme, sistem kapitalisme, yang mana kapitalisme itu kekuasaan dipegang sama orang-orang yang memiliki modal kapital. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat di demokrasi untuk saat ini, kenyataannya yang namanya demokrasi kan kekuasaan di tangan rakyat. Tapi nyatanya di Indonesia saat ini justru seperti tongkat, tajam ke bawah, simpul ke atas, lebih mendominasi pada sistem kapitalis. Yang mana yang memegang kekuasaan itu berkuasa, yang memegang modal itu berkuasa. Bahkan mungkin sejak sampai saat ini mungkin pemerintah kita juga bukan mereka yang berkuasa, tapi ada di atas mereka yang berkuasa. Apakah benar berarti demokrasi ini kalau misalnya lahir daripada sekularisme dan liberalisme berarti akar dari masalah itu kapitalisme juga? Ya, semua itu hampir sama sebenarnya ya. Ya, saling terkait maksudnya. Ya. Artinya perubahan yang terjadi itu juga hasil dari perubahan zaman. Ya. Ya. Kalau kemudian kita melihat di Indonesia, ya memang kita kapitalis. Ya. Negara kita negara kapitalis. Mau diakui atau tidak, negara kita negara kapitalis. Bahkan komunisme pun juga sekarang kapitalis. Ya. Cina pun bukan komunisme seperti yang diinginkan Lao Tse ataupun Karl Marx kalau di Eropa ya. Komunisme nggak seperti itu sekarang. Tetap sekarang ya kapitalis di Cina, negara-negara komunis pun kapitalis. Siapa punya modal dia akan berkuasa. Ya. Artinya ya semua ideologi nanti akan kembali ke situ akhirnya, yang isme tadi. Ya. Mau tidak mau pasti akan ke sana. Lanjut. Nah. Kedoliman kepada orang lain yang tanpa kita sadari. Ini kita sadari setelahnya itu apa yang kita lakukan, kemudian sikap kita sekarang bagaimana sikap kita terhadap orang yang mendolimi orang lain tanpa dia sadari. Kita mencari dia seperti apa? Oke. Ya, memang tidak semua kezaliman itu kita sadari ya, bahwa itu sebuah kezaliman. Nah, ya. Kadang kita menganggap baik ya, menurut pandangan kita, ternyata bagi orang lain itu adalah sebuah kezaliman. Bisa sangat mungkin sekali terjadi. Maka bagaimana sikap kita ketika terjadi seperti itu ya? Kita minta maaf tentunya. Ya. Enggak ada salahnya orang meminta maaf kan. Karena bagaimanapun itu merugikan orang lain ya, maka tidak ada cara selain menebus kesalahan tadi, menghalalkan kesalahan yang sudah ada. Itu harus ya. Ini urusannya adalah hak adami ya, hak Ibnu Adam yang harus diselesaikan antara manusia dengan manusia ya. Nah, bagaimana kalau kemudian kita melihat orang zalim melakukan kezaliman kepada orang lain ya, kita tidak terlibat sebenarnya ya kan, maka dalam sebuah hadis itu kan ada Rasulullah pernah bilang unsur akhaka zaliman au matluman ya kan. Kemudian sahabat bertanya, ya tolonglah saudaramu ya ketika dia berbuat zalim atau ketika dia terzalimi kan, artinya kan gitu kan. Nah sahabat bertanya, kalau nansur akhonal madlum itu kita sudah paham ya, jelas orang terzalimi kita bantu. Tapi kaifa nansur akhonal zalim, bagaimana caranya kita menolong saudara kita yang melakukan kezaliman, apakah membantu kezaliman juga, kan ditanya gitu sama sahabat ya. Masa menjawab kamu mencegah dia melakukan kezaliman yang lebih besar itu adalah bentuk pertolongan ya. Kenapa? Kalau dia melakukan kezaliman lebih besar maka dosanya lebih besar. Mencegah dia dari berbuat dosa
itu adalah menolong saudara yang zalim. Jadi kalau kita melihat kezaliman dilakukan oleh teman kita, oleh saudara kita, maka ya kita wajib menolong dia, menyelamatkan dari kezaliman yang lebih besar, menyelamatkan dari dosa yang lebih besar. Ya, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan kezaliman itu, ya, mencegahlah dia berbuat zalim. Itu yang bisa kita lakukan ketika melihat orang lain berbuat zalim, ya. Walaupun ya mesti namanya nahi mungkar, ya, kalau amar ma'ruf resikonya nggak besar. Yang namanya nahi mungkar itu penuh dengan resiko, itu pasti. Yang berbuat zalim pasti nggak terima, ya kan? Ngapain sih ikut-ikut, bukan urusanmu kok. Pasti akan ada suara seperti itu, ya. Orang lain juga, ya pokoknya macam-macam nanti. Tapi itu ya ujian, namanya nahi mungkar itu nggak mungkin nggak ada ujiannya, ya. Tapi ya tetap bukan berarti nggak boleh, berarti kita harus berhenti dari nahi mungkar. Ya tetap harus berjalan nahi mungkarnya, ya. Jadi ya ditolong, ya. Bagaimana kita bisa mencegah kezaliman yang dia lakukan, ya, tidak membiarkan. Nah, dikatakan unsur akhoka, ya, bantulah saudaramu, tolonglah saudaramu, ya, baik yang zalim atau terzalimi, ya. Ada lagi? Ya. Kalau misalkan awalnya nggak tahu dosa, tapi suatu hari jadi tahu, jadi dosa nggak? Hah? Ya, dosanya ketika dia sudah tahu. Jadi harus tahu. Ya bukan, maksudnya yang sudah dia lakukan perbuatan dosa itu ya tidak menjadi dosa kalau dia nggak tahu, tidak dianggap sebagai dosa. Tapi yang perlu dia bertobat, ya, sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya, kalau dosanya ditulisnya seberapa ya wallahu alam. Tetapi kalau kita melihat kaidahnya bahwa orang yang nggak tahu itu tidak boleh dikatakan dia bersalah. Orang yang tidak tahu, ya. Orang nggak tahu kok, ya, bagaimana bisa dikatakan bersalah? Kesalahan itu ada ketika ada pengetahuan tentang hal itu, ya. Jadi tapi apakah Allah menulis atau tidak sebagai sebuah dosa, wallahu alam. Tapi kalau kaidah umumnya orang yang nggak tahu maka tidak boleh dikatakan bersalah. Tetapi juga perlu ditobati, ya. Seperti misalnya gini, Umar ketika jahiliyah dia mengubur anak perempuannya, itu kan bagi orang jahiliyah kan, ya, mereka nggak tahu bahwa itu sebuah kesalahan, ya. Apakah mereka merasa itu sebagai sebuah kesalahan atau tidak, wallahu alam, karena memang tradisinya seperti itu. Tapi ketika sudah masuk Islam, ya, menyesali apa yang sudah dia lakukan ketika di masa jahiliyah. Bahkan dikatakan kalau ingat kejadian itu pingsan, ya, sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan yang dia lakukan. Nantinya oke, kita nggak tahu, tetapi kalau tahu ya untuk memastikan bahwa dosa-dosa itu dihapuskan ya perlu bertobat, ya, saya rasa gitu. Tapi kalau bicara kaidahnya tadi, ya, kaidah secara umum ya nggak tahu nggak, tetapi nggak tahunya juga kenapa. Nah ini juga beda-beda loh, nah, ya. Orang nggak tahu itu apa memang la ilma lahu, memang dia nggak paham, atau dia nggak mau tahu. Harusnya dia tahu tapi dia nggak tahu, berarti bukan orang yang nggak tahu oleh seperti itu, karena tidak mau tahu, ya, sehingga ya bisa saja dia berdosa. Kalau semuanya ada instansi pendidikan
itu ada iming-imingnya tuh bikin orang tertarik kan. Nah ternyata orang yang masuk ke instansi tersebut ternyata yang diiming itu ada semua. Itu gimana? Termasuk penipuan. Ya, kita tidak bisa melihat secara, tidak boleh menilai sekilas saja, ya. Boleh orang mengatakan itu sebagai sebuah penipuan ketika apa yang dijanjikan sama sekali tidak ada, ya. Tapi ada kalanya apa yang dijanjikan itu sudah diusahakan, walaupun belum terwujud, itu mungkin, ya. Tapi kalau memang apa yang dijanjikan itu sama sekali nggak ada, dari pihak instansi pun tidak berusaha untuk melakukan itu, ya orang boleh mengatakan itu sebagai sebuah penipuan. Tapi misalnya ya ada program nanti piknik misalnya, setiap 3 bulan sekali ada piknik, tapi pada perjalanannya ternyata kesulitan masalah keuangan sehingga instansi tadi tidak bisa mempiknikkan anak-anaknya, ada masalah, ya, yang sehingga hal-hal yang sudah disampaikan di awal tidak bisa terlaksana, ya. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa ini sebuah pembohongan, ya kita nggak adil juga, ya. Artinya ketika ada, ya kita harus bijak, ya seperti itu kan harus bijak, nggak bisa hanya karena apa yang dijanjikan nggak terlaksana kemudian kita boleh mengatakan itu sebagai sebuah kebohongan, ya. Memang idealnya transparan, idealnya untuk menjauhkan fitnah. Misalnya kalian nanti membuat instansi, ya, untuk menjauhkan fitnah maka transparansi itu menjadi kunci. Ya, kalian sudah punya program di awal, sudah sampaikan kepada calon santrinya, ya, ini nanti program kita gini, dirosahnya gini. Pada perjalanannya kalian ternyata nggak bisa memenuhi itu, maka cara paling bijaksana adalah menyampaikan kesulitan kalian. Apa yang sudah saya janjikan ternyata saya nggak bisa menjalankan karena 1, 2, 3 alasan-alasan. Orang tidak akan mengatakan kalian berbohong, ya, karena sudah ada usaha, sudah ada transparansi. Karena kadang ya itu tadi, ketika kita tidak transparan dalam mengelola sebuah lembaga, ya, tidak semua orang itu tahu isi dapur kita, ya. Nggak semua orang apa yang sedang terjadi. Bisa jadi dapur kita itu benar-benar lagi kesulitan, lagi banyak masalah, lagi banyak konflik di dalam yang berakibat terbengkalainya program yang sudah direncanakan, ya. Sehingga kalau tidak ada transparansi, orang akan menganggap wah ini korupsi, ini dolim, ini bohong semuanya, ya, itu bahayanya di situ. Tapi kalau tersampaikan ada kendala, ada masalah, ada ini, orang gitu toh, orang bisa memahami, ya. Makanya orang Arab mengatakan idza arafa sabab zahaba ujab, ya. Kalau tahu sebab musababnya orang nggak akan kaget lagi, ya. Makanya kenapa banyak lembaga, ya, gagal, ambruk, ya, tidak berkembang. Salah satu adalah masalah ini. Kenapa? Karena lembaga pendidikan itu menjual jasa, ya. Lembaga pendidikan itu jual jasa, artinya kepercayaan publik, ya, itu didapat ketika jasa yang dijual kepada pembeli tadi benar-benar sampai kepada pembeli, ya.
ketika ngomong A kok nggak sampai A tanpa ada keterangan, ya sudah ditinggalkan oleh massa. Ya, dengan sendirinya pondok seperti ini akan gulung tikar nanti, ya, lembaga-lembaga yang seperti itu. Ya. Tapi bagi kita yang mungkin pernah dijanjikan, yuk kita nggak bisa langsung suudzon. Ya, oh ini penipuan, ini pembohongan, nggak bisa. Ya. Tapi ya harus bijak, lagi-lagi harus bijak menilainya. Ya, jadi utamakan dengan saudara-saudara sendiri itu husnudzon. Ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan ada perasaan ghil dalam hati kami terhadap sesama saudara-saudara beriman. Ghil itu kan tidak enak, tidak nyaman, benci, marah, itu kan ghil semuanya. Ya, kecewa. Itu kan sering kita lakukan doa itu. Nantinya itu panduan dalam bermuamalah. Jangan mudah untuk ghil. Ya, doa, tapi namanya doa, kita tahu kalau meminta kepada Allah itu tidak sekedar menengadahkan tangan, doa saja, tetapi apa yang kita lakukan agar doa itu bisa terlaksana. Ya, karena ini ghil, Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghil. Selain dari bantuan dari Allah, berarti kita harus mengendalikan jiwa kita untuk tidak sampai ghil terhadap saudara-saudara kita, sehingga Allah menurunkan pertolongannya, kan gitu kan. Yaitu tadi intan surullah yang surlakum, itu kan berarti kita harus berbuat dulu agar turun pertolongan Allah. Ghil juga sama, ya. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghil, kita harus berusaha menjauhkan ghil dulu terhadap saudara kita, sehingga Allah mencabut ghil itu dari diri kita. Nantinya sesama orang beriman itu yang dikedepankan adalah husnudzon. Ada lagi? Nah, lanjutkan nanti sikap kita kepada halayak umum itu gimana? Kalau misalnya kita udah tahu dapurnya itu seperti apa, apakah kita menyebarkan atau cukup memendam saja? Oh, nggak boleh menyebarkan. Nah, ya, kekurangan yang ada pada saudara-saudara kita itu nggak boleh kita sebarkan. Ya. Kecuali ya menimbulkan sebuah kerusakan yang lebih besar, maka yaitu tadi unsur akhoka dzaliman aw matluman tadi. Tetapi selama ya selama yang itu sifatnya hanya pernak-pernik saja, ya, maka tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Pernak-pernik itu misalnya gini, kamu sekolah di SSB bola, ya, pernak-perniknya apa? Nonton bola, ya, di stadion, kan pernak-pernik. Yang penting sekolah itu sudah mengajarkan kamu cara nendang bola, cara main bola dengan benar, ya sudah, kan pokoknya kamu mau sekolah bola. Nah, misalnya kamu sekolah tahfidz, pokoknya apa di sekolah tahfidz kan hafal. Masalah kemudian pernak-perniknya, kalau kamu sekolah di sana nanti kamu dapat ini, kamu dapat ini, dapat ini. Nah, ini kan cuma kembang istilahnya. Selama kamu sudah mendapatkan tahfidz di sini, itu yang paling utama. Kembangnya ini sudahlah. Kalau ada ya syukur, nggak ada ya sudah. Misalnya gitu, ya. Jadi kita melihat secara skala prioritas. Jangan sampai, karena gini, penilaian kita juga kadang subjektif. Ya. Bagi orang, jangan sampai kita mencegah orang pengen tahfidz saja yang diinginkan. Dia nggak pengen pernak-pernik yang lainnya. Tujuan utamanya tahfidz. Tapi gara-gara dengar cerita kita, pondok itu nggak jelas, dia nggak jadi tahfidz. Ya kan? Kita sudah menggagalkan cita-cita orang loh. Aslinya dia nggak peduli dengan dengan pernak-pernik tadi. Yang penting saya ke situ, saya bisa tahfidz, sudah. Ya kan?
Masa ada enggak yang lain enggak ada? Oh, enggak penting kok. Tapi gara-gara cerita kita tadi, ya, dia enggak jadi tahfidz. Coba. Nah, kita kan bersalah ini. Ya. Bukan kepada satu orang loh, umat loh ini yang merasakan. Orang nggak jadi tahfidz, harusnya dia jadi imam, nggak jadi imam untuk umat. Misalnya, ya. Jadi kita lihat apakah yang dijanjikan ini. Ya, kecuali pondok tahfidz nggak ada tahfidznya di situ. Nah, itu monggo. Jangan mondok di sana, pondok tahfidz tapi nggak ada tahfidznya. Nah, itu silahkan. Nah, tapi jangan pondok sana itu mau tahfidz doang nggak ada pikniknya, itu jangan. Nah, itu enggak, itu piknik pernak-pernik aja itu. Ya, kita lihat dia jualnya apa, prioritasnya di mana. Nah, karena apa yang kita sampaikan sekarang suatu saat akan menimpa kepada kita. Itu akan kembali kepada kita. Itu saya yakin betul dengan itu. Ya, apa yang kita sampaikan kepada orang tentang keburukan orang lain, keburukan itu akan datang kepada kita sendiri suatu ketika nanti. Nah, ya, jadi harus hati-hati ya menyampaikan kekurangan, keburukan orang lain, karena kadang kita harus menjilat ludah sendiri suatu saat nanti. Itu bahayanya. Nah, ya. Ya, nanti lihat, ya, utamakan husnudzon, ya. Kemudian kita lihat ini prioritas atau hanya tambahan, ya. Selama prioritasnya sudah terlaksana, tambahan itu nggak penting. Halas? Oh, jam 10. Ya, kalau sudah kita cukupkan dulu kajian kita. Oh iya, ngobrol-ngobrol nih. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, saya kembalikan kepada Pak Isul Jelasah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.